Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita berbahagia rasa syukur kita kepada Allah dengan melafazkan takbir alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur terpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah, dan moga-moga dengan itu Allah limpahkan nikmat-nikmat berikutnya sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmatku. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kelak Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa ujian atau musibah seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat dan juga di beberapa provinsi di Sumatera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kacamata ukhrawinya. Dan di waktu yang sama kalau kita lihat dari sudut pandang duniawinya, berapa peristiwa musibah yang menimpa kita berapa waktu yang lalu mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa memang kita butuh untuk mengamankan sesuatu yang menurut kita berharga, dan itu tabiat atau naluri manusia, bahwa ketika seseorang memiliki sesuatu yang berharga, dia berusaha untuk mengamankannya. Kita lihat betapa banyak di waktu-waktu musibah kemarin hal-hal yang berharga
apakah itu aset, rumah, kendaraan, dan juga barang-barang berharga lainnya, dalam sekejap saja bisa Allah ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau seperti itu wajar kalau orang dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk mengamankan hal-hal yang menurutnya berharga dengan rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk mengamankan hal-hal yang berharga dalam kehidupannya ini. Mengamankan ini Bapak Ibu dalam bahasa Arab disebutnya at-ta'min, dari kata-kata aman. Maka at-ta'min itu dalam bahasa kita juga punya makna yang sama dengan asuransi. Maka betapa banyak orang mengasuransikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat mobil-mobil yang ketika banjir bandang longsor kemarin itu, mobil bagus, mobil mahal, baru, itu di bawah hanyut, bahkan mungkin rusak parah dan seterusnya. Bagi sebagian orang mungkin dia merasa aman. Kenapa? Ada perusahaan asuransi yang nanti bisa tempat dia mengklaimnya. Dan ini dilakukan banyak orang, tidak hanya pada kendaraan atau barang-barang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga pada hakikatnya sudah mempraktekkan itu. Ketika menurut kita yang paling berharga adalah kesehatan, maka kita berusaha mengamankannya. Takmin namanya, dan takmin itulah asuransinya. Maka mungkin hampir semua kita ini ikut asuransi kesehatan. Ketika yang menurut kita berharga itu adalah kesehatan. Bagi sebagian orang mungkin yang berharga adalah nyawa. Ada juga perusahaan asuransi yang siap memberikan asuransi jiwa. Sebagian orang yang paling berharga dalam kehidupannya pendidikan anak. Ada juga perusahaan asuransi siap memberikan jaminan asuransi keberlanjutan pendidikan anak keturunan. Bahkan bagi sebagian orang, anggota tubuh yang menurutnya paling berharga pada dirinya, itu pun ada perusahaan yang berani memberikan asuransi. Bapak-bapak yang hobi bola tahu betul bahwa pemain-pemain bola nasional itu, pemain-pemain bola mahal internasional itu kakinya Bapak Ibu diasuransikan. Dan untuk dapat asuransi untuk satu kakinya, dia mengeluarkan uang sangat banyak, miliaran, hanya untuk mendapat jaminan keamanan terhadap yang menurutnya paling berharga. Pemain bola karena penghidupannya memang bersumber dari kakinya, dia berusaha mengamankan itu. Bagi sebagian orang aset, ruko, rumah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barang berharga, kalau ibu-ibu perhiasan bisa diasuransikan. Ini bukti bahwa naluri atau tabiat manusia cenderung mengamankan segala sesuatu yang menurutnya berharga dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami malam hari ini Bapak Ibu menawarkan juga beberapa paket asuransi. Mudah-mudahan ada guru kita, ustaz-ustaz atau buya yang pernah menawarkan asuransi di masa awal. Lalu Bapak Ibu, alado ba? Layun. InsyaAllah Bapak Ibu izinkan kami malam hari ini menawarkan kepada kita semua yang hadir beberapa pilihan-pilihan paket asuransi insyaAllah. Dan harapannya setelah ini ada di antara kita bahkan kalau bisa semuanya ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan asuransi yang kita tawarkan malam hari ini Bapak Ibu tidak dari perusahaan asuransi manapun, tapi asuransinya asuransi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya, asuransi dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paket pertama
dari asuransi, dan sebetulnya sangat banyak sekali Islam menawarkan asuransi kepada kita umatnya, dan itu bahkan jauh melebihi asuransi-asuransi yang sebagiannya sudah kita ikuti. Bagian pertama Bapak Ibu, kalau boleh kita istilahkan ini dengan at-ta'min as-sulasi, triple asuransi. Satu paket tapi mengcover 3 hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi yang pertama yaitu asuransi dunia akhirat. Ini triple asuransi, di mana asuransi yang pertama apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla as-subh fa huwa fi dhimmatillah." Man shalla as-subha fa huwa fi dhimmatillah. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 2 rakaat salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam zimmah, tanggungan, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hampir semua asuransi yang kita ikuti itu harus ada yang kita korbankan supaya kita dapat mengklaim asuransi itu. Istilah orang asuransi premi. Ya Pak, harus ada premi yang terus kita bayarkan. Bahkan ada perusahaan asuransi hanya untuk satu jenis asuransi kita harus mengeluarkan tiap bulannya, merogoh dari kantong kita uang yang cukup besar, 200.000, 300.000 per kepala. Bayangkan kalau di keluarga kita ada sekian orang, maka sekian biaya yang harus kita keluarkan tiap bulan, yang disebut dengan premi, cicilannya. Sehingga nanti ketika kita butuh, kita bisa klaim asuransi tersebut. Dan asuransi yang pertama ini Bapak Ibu, preminya adalah 2 rakaat salat subuh. Man shalla subha wa huwa fi dhimmatillah. Asuransinya yaitu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Asuransi ditanggung oleh Allah kehidupan kita. Dan sebetulnya Bapak Ibu, ini sudah sangat cukup sekali. Ketika Allah yang menanggung kita, insya Allah ini sudah rasa aman yang bahkan ketika manusia menanggung kita, kita sudah merasa aman. Apalagi ini yang menanggung dan menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga 2 rakaat salat subuh berada fi dhimmatillah, dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Preminya, cicilannya, jaga 2 rakaat salat subuh. Bapak Ibu, padahal di waktu yang sama itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi dengan menjaganya, di waktu yang sama Allah juga berikan zimmah, jaminan tanggungan untuk orang yang menjaga 2 rakaat salat subuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beruntunglah kita yang bisa tidak saja salat subuh, bahkan salat 5 waktu di awal waktu, bahkan berjamaah di masjid. 2 rakaat salat subuh saja itu sudah menjadi premi untuk mendapatkan jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita Allah yang menanggung. Keselamatan kita Allah yang menanggung. Kebutuhan bahkan kehidupan kita secara umum, kita sedang berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan preminya jaga 2 rakaat salat subuh. Ini asuransi dunia. Dunia kita ditanggung oleh Allah. Kehidupan dunia kita Allah yang menjaminnya. Asuransi yang kedua dari paket pertama ini Bapak Ibu, yaitu asuransi akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Kata Rasulullah, siapa yang merutinkan dan menjaga satu ayat dalam Al-Quran yang mayoritas kita hafal insyaallah, yaitu ayat kursi.
Kata Rasulullah, man qara'a ayat al-kursi, siapa yang membaca satu ayat, yaitu ayat kursi, kapan? Kulli salatin, fi kulli salatin maktubah, di setiap selesai, fi kulli duburi salatin maktubah, setiap selesai salat wajib yang 5 waktu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalangi orang yang merutinkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat yang 5 waktu. Tidak ada yang menghalanginya dari surga Allah kecuali satu saja, al-maut. Artinya apa? Begitu kematian datang menjemput, jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi sebagai preminya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan lagi-lagi merugi orang yang kalau bisa menjaga sholat wajib berjamaah di masjid, lalu begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung berdiri, keluar pulang. Ada banyak keutamaan dan amalan sunnah dengan berbagai fadilahnya, dia lewatkan begitu saja. Padahal semangat untuk menjaga sholat wajib berjamaah di masjid di awal waktu itu sudah sangat luar biasa. Tapi dia lewatkan ada fadilah, keutamaan azkar ba'da salat, zikir-zikir setelah salat. Ada tasbih di situ, ada tahmid, ada takbir, bahkan ada ayat kursi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di antara rangkaian zikir ba'da salat itu salah satunya ada ayat kursi. Terserah kita mau meletakkannya di mana. Sebagian orang membacanya sebelum tasbih, tahmid dan takbirnya. Sebagian orang meletakkan setelah selesai dari tasbih, tahmid dan takbir, lalu dia tutup dengan ayat kursi. Lalu setelah itu berdoa. Ada doa yang juga dilewatkan oleh orang yang pulang buru-buru setelah selesai salat wajib yang 5 waktu. Satu dari zikir-zikir setelah salat saja Bapak Ibu, yaitu ayat kursi. Di antara keistimewaannya kata Rasulullah, siapa yang merutinkan membaca ayat kursi di setiap selesai salat wajib yang 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tak ada yang menghalanginya dari surga Allah kecuali hanya kematian yang menjadi pembatasnya. Meninggal surga Allah Subhanahu wa taala, jaminan surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ini dari dulu bahkan sampai hari kiamat tidak akan ada perusahaan asuransi yang berani memberikan jaminan asuransi seperti ini Bapak. Asuransi surga. Jangan untuk memberikan asuransi serugo ke orang lain Bapak Ibu, untuk dirinya sendiri belum tentu dia bisa memberikan jaminan. Maka siapa yang bisa memberikan jaminan surga ini? Allah dan Rasulnya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu wasilah yang akan mengantarkan kepada jaminan surga Allah tersebut, Rasulullah berikan jaminan surga bagi orang yang merutinkan satu ayat saja setiap selesai salat yang 5 waktu, yaitu ayat kursi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, preminya ringan, cicilannya ringan, ayat kursi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi, masih asuransi akhirat juga, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, Rasulullah mengatakan, antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah, ada di antara kita ternyata yang sudah dengan ternyata bisa mengikuti zikir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi yang ketiga Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau, siapa yang membaca Allahumma anta rabbi. Zikir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibaratnya kalau di doa
kita mengenal ada doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Ya Bu, doa sapu jagat. Ini sudah istilah para guru-guru kita di Indonesia. Doa sapu jagat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut sapu jagat karena doa ini menyambung semua doa yang lain. Dengan satu doa ini terwakili doa-doa yang lain yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga doa ini, sapu jagat ini jadi doa penutup selalu dalam doa-doa kita. Itu di doa, ada doa sapu jagat namanya, penutup dan induk dari semua doa. Di zikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir dengan berbagai jenis bacaannya. Salah satu zikir yang utama juga yaitu istighfar. Selain tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Bapak Ibu, ada istighfar. Dan di antara istighfar ada yang diistilahkan dengan sayyidul istighfar, penghulu dari semua istighfar. Karena istighfar Bapak Ibu dengan berbagai macam bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari istighfar yang paling pendek astagfirullah, mau agak panjang sedikit tambah astagfirullahaladzim, mau menambah lagi astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada di atas itu lagi yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulu atau induk dari semua istighfar. Itulah yang Nabi katakan dalam hadis Bukhari tadi, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar yang bunyinya Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan yang disembah kecuali Engkau, khalaqtani, Engkaulah yang menciptakanku, dan seterusnya sampai baru istighfar di ujungnya, faghfirli wa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Apa istimewanya sayyidul istighfar ini? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan, man qalaha min nahari muqinan biha, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari diiringi dengan keyakinan apa yang dia baca. Karena sayyidul istighfar ini isinya Bapak Ibu pengakuan tentang keagungan dan kemahakuasaan Allah, lalu kelemahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah yang ditutup dengan minta ampun atau beristighfar. Muqinan biha, orang yang membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari, yakin dia dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Kata Rasulullah, famata min yaumihi qabla an yumsiya, dibacanya pagi hari, kata Rasulullah, qadarullah, meninggal dia siang harinya sebelum datang waktu sore, kata Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fahuwa min ahli jannah, maka orang tersebut termasuk penduduk surga. Sayyidul istighfar. Dan kemudian kata Rasulullah juga, wa man qalaha minal laili, siapa yang membacanya di malam hari atau di sore hari, muqinan biha, sama dengan diiringi keyakinan akan apa yang dia ucapkan tersebut, famata min yaumihi qabla an yusbiha, lalu kalau Allah takdirkan meninggal dia sebelum datang waktu subuh besoknya, malam hari ini dibaca, sebelum subuh besok datang ternyata takdir Allah meninggal dia dengan tadi sudah membaca sayyidul istighfar di malam harinya, kata Rasulullah SAW, fahuwa min ahli jannah, maka orang tersebut termasuk penduduk surga. Siapa yang bisa memberikan jaminan seperti itu Bapak Ibu? Hanya Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada manusia yang berani memberikan jaminan seperti itu, karena tidak ada manusia yang bisa memberikan jaminan untuk hal-hal yang bersifat akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka 3 paket asuransi ini paket asuransi dunia akhirat. Di covernya seluruh hal yang terkait dengan
kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Berapa tadi Bu? 3. Pertama, preminya yaitu 2 rakaat sholat subuh. Asuransi yang didapat berada dalam tanggungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asuransi akhirat berupa asuransi surga Allah Subhanahu wa taala. Preminya Bu, ayat kursi setiap selesai sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, asuransi akhirat juga, surga juga. Preminya yaitu Sayyidul Istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore. Ini paket pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Asuransi berikutnya ini kita istilahkan dengan At-Ta'min Asy-Syamil, asuransi menyeluruh. Di mana asuransi kedua ini Bapak Ibu mengcover asuransi terhadap jaminan terhadap segala terhadap seseorang dari berbagai bahaya, kecelakaan, musibah, bala, bencana yang datangnya tiba-tiba. Pokoknya semua yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Asuransi penjagaan diri dari berbagai mara bahaya. Apa kira-kira preminya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala hina yumsi." Asuransi yang ketiga Bapak Ibu lagi-lagi preminya zikir. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang. Asuransi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya berupa hasanah, kebaikan, amal soleh, tapi di waktu yang sama dapat jaminan berupa apa yang Allah dan Rasul sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam hal ini yaitu Nabi mengatakan, "Man qala hina yumsi." Barang siapa yang membaca di sore hari apa zikir dan doa yang dibacanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir ini Bapak Ibu kami pribadi dulu diajarkan oleh ayah sebelum kuliah di usia SMP sanawiyah. Beliau suruh hafal doa koyah. Waktu itu Bapak Ibu tak tahu doa itu dari mana sumbernya, manfaat dan kegunaannya. Ternyata setelah kuliah masuk Fakultas Usuluddin jurusan hadis, ketemulah ternyata doa yang dulu ayah suruh hafal sejak kecil itu ternyata dari sebuah hadis Rasulullah SAW, dan itu jadi zikir pagi dan petang Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, kalau kita terjemahkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah yang tidak ada mudarat tidak ada mudarat apapun di langit dan di bumi. Nah ini maka keutamaannya Bapak Ibu terkait dengan keselamatan. Kata Nabi, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim di sore hari 3 kali, kata beliau, lam yusibhu faj'atul bala hatta yusbih, maka orang tersebut tidak akan ditimpa oleh faj'atul bala. Faj'ah itu tiba-tiba, bala itu musibah, bencana, kecelakaan. Siapa yang membacanya di sore hari, kata Rasulullah, tidak akan ditimpa oleh faj'atul bala, kecelakaan, musibah yang datangnya tiba-tiba sampai esok pagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya musibah, kecelakaan memang faj'ah, memang tiba-tiba. Istilah orang awam, malam sabijong matu. Tidak ada yang bisa memprediksi dan mengelak Bapak Ibu ketika musibah atau kecelakaan itu datang. Kalau malam hari, siapa yang bisa memberikan jaminan?
kita aman-aman saja di saat kita sedang tidur di malam hari. Siapa yang akan memberikan jaminan? Tak ada perusahaan asuransi yang bisa memberikan jaminan selamat kita dari gempa kah yang terjadi di saat kita tidur, tsunami kah, kebakaran kah, banjir kah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, longsor dan seterusnya. Bahkan di saat kita tidur, kalau ada binatang berbisa menggigit kita, tak bisa kita mengelak. Maka bagaimana caranya? Asuransikan keselamatan dan juga perlindungan diri kita kepada Zat yang Maha Menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat jaminan penjagaan dari Allah tersebut, preminya apa? Apa cicilannya yang harus kita lakukan? Apa wasilahnya, perantara untuk mendapatkan itu semua? Rasulullah ajarkan, baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali sore. Maka sampai esok pagi, jaminan Allah dan Rasulnya tidak akan ditimpa oleh musibah, kecelakaan, bala yang datangnya tiba-tiba. Dan juga kata beliau, wa man qala hina yusbih, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ini di pagi hari, lam yusibu faja'atul bala hatta yumsi, maka tidak akan ditimpa oleh faja'atul bala, kecelakaan yang datang tiba-tiba sampai waktu sore ini. Siang ini Bapak Ibu, apalagi kalau yang tiap hari selalu menempuh jalan raya. Di jalan raya ini Bapak Ibu, kaedahnya kalau tidak awak maka orang maka awak. Tapi ada Ustaz, asuransi jalan raya, kan dia lupa jasa harja, maaf sampai nama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi asuransi yang betul-betul asuransi itu hanya Allah dan Rasulnya yang bisa memberikan. Betul Bapak Ibu, ada asuransi kecelakaan jalan raya, dan kita semua ikut itu Bapak Ibu. Kapan kita bayar preminya? Saat kita bayar pajak. Pajak kendaraan yang kita bayar tiap tahun itu Bapak Ibu sudah include di dalamnya asuransi kecelakaan jalan raya. Jadi kalau ada orang yang memang betul-betul kecelakaan jalan raya, lalu kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus operasi, berat kecelakaannya, harus dirawat dan seterusnya, Bapak Ibu, kalau itu kecelakaan terjadi di jalan raya, tinggal klaim. Diberikan premi tadi bisa menjadi klaim bahwa kita nanti dapat bantuan terkait dengan kecelakaan. Cuman yang jadi masalahnya Bapak Ibu, yang kita inginkan sekarang bukan setelah kita kecelakaan baru kita bisa klaim asuransi itu. Asuransi jasa harja itu Bapak Ibu, kecelakaan awak dulu di jalan raya, baru kemudian kita klaim dan dibantu kita. Dibantunya pengobatannya sama seperti asuransi kesehatan. Apakah asuransi kesehatan itu jaminan bahwa kita akan sehat? Namanya ialah asuransi kesehatan Bapak Ibu, tapi itu sebenarnya asuransi kalau ada sakit untuk berobat. Memang namanya asuransi kesehatan, tapi sakit wak dulu baru bisa klaim asuransi kesehatan itu. Bukan jaminan kita sehat. Sama seperti asuransi yang kita sebutkan ini. Memang ada asuransi menjamin kalau terjadi kecelakaan di jalan raya bisa dibantu, tapi selamat dari mara bahaya itu yang kita inginkan. Tidak kecelakaan waktu Bapak Ibu, terjauh kita dari kecelakaan, terjauh dari musibah, terjauh dari bencana dan seterusnya. Siapa yang bisa memberikan asuransinya? Allah. Apa preminya? Rasulullah sudah tunjukkan. Zikir, salah satu zikir pagi dan petang. Zikir ini Bapak Ibu juga masuk dalam istilah para ulama azkar sabah wal masa. Zikir pagi dan petang yang Rasulullah sendiri juga merutinkan membacanya. Bahkan salah satu perawi hadis tentang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ini sudah membuktikan. Salah satu perawinya dari kalangan tabi'in, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau ada dalam ranji silsilah yang meriwayatkan hadis ini. Tapi ternyata suatu ketika beliau mengalami kecelakaan yang kemudian berefek kepada cedera permanen.
Lalu kemudian bertanyalah muridnya, bertanya kawan-kawan beliau, bukankah engkau termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim, tidak akan ditimpa oleh musibah, kecelakaan, bala yang datangnya tiba-tiba. Kata beliau, betul. Dan aku juga sudah membuktikannya sendiri. Di hari di mana aku lupa membaca zikir itu, di saat itu pula Allah uji dengan musibah, kecelakaan yang tidak bisa diprediksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini asuransi keselamatan, jauh dari mara bahaya, kecelakaan, musibah, bencana, bala apapun itu. Maka asuransi ini boleh kita sebut dengan asuransi menyeluruh, at-ta'min asy-syamil. Lah berapa? 4. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi aset, kekayaan. Rumah yang tadi, kendaraan yang dibawanya banjir, ditimpa dari longsor, Bapak Ibu, bangunan, perhiasan yang hilang, yang hanyut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua aset, harta, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kita asuransikan lagi kepada Allah. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba bangun di pagi hari itu, kata Rasulullah, artinya oleh jago juga pagi sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, tidak ada hari di mana seorang hamba bangun di pagi harinya illa malakani yanzilan, melainkan selalu tiap hari itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. 2 malaikat ini, Bapak Ibu, di luar malaikat yang kita hafal yang 10, Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Dan sebagaimana kita ketahui, Allah punya banyak malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Dalam hadis ini Nabi mengatakan tiap hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Kerjanya, kata Rasulullah, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kerja 2 malaikat ini tiap hari. Malaikat yang pertama, kata Rasulullah, selalu berdoa, ya Allah, gantilah, berilah ganti terhadap orang yang berinfak hari ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Sebagian ulama, Bapak Ibu, menambahkan karena ada kata-kata yusbihul ibadu fihi, seorang hamba bangun di subuh harinya. Dalil ini, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil keutamaan infak atau sedekah subuh. Jadi pagi hari sudah ada malaikat yang turun, dan malaikat pertama selalu berdoa untuk orang yang berinfak hari itu. Ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak hari ini. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang saling minta doa mendoakan, minta doa didoakan. Apalagi kalau yang berdoa ini makhluk Allah yang tidak pernah durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Yang berdoa adalah malaikat. Yang hari malaikat itu turun ke bumi dan berdoa, kata Rasulullah, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak hari ini. Maka setiap infak yang kita keluarkan, Bapak Ibu, nominalnya tidak pernah infak dan sedekah diatur dalam Islam. Berapapun itu, dalam ukuran kita 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, itu sudah masuk dalam premi untuk dapat jaminan Allah berikan penjagaan terhadap aset kekayaan yang Allah berikan. Bahkan tidak saja dijaga, malaikat bahkan mendoakan ditambah dan dilipat gandakan. Jadi caranya, Bapak Ibu, semua aset kekayaan yang sudah Allah titipkan kepada kita itu asuransikan lagi pada Allah. Bagaimana caranya? Keluarkan infak dan sedekah. Dan kadang, Bapak Ibu, ini yang sebagian orang sering melupakannya. Dan Allah punya caranya sendiri untuk mengingatkan kadang. Mungkin sebagian kita pernah merasakan, Bapak Ibu, kalaulah jarang waktu Pak, adu-adu saja cara Allah mengingatkan. Pitih lah hilang, ditipu orang lah, kehilangan, atau bahkan mungkin ada cara Allah mengambil, kebakaran lah, atau dirampok orang,
di Maliamura, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat itu baru kita ingat. Bisa jadi infaknya belum kita keluarkan, sedekah kita kurang. Maka sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, segera asuransikan. Tidak hanya dijaga oleh Allah, bahkan Allah lipat gandakan insyaallah. Ditambah oleh Allah. Kenapa? Malaikat yang berdoa tiap hari. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua kata Rasulullah juga berdoa tiap hari. Doa malaikat yang kedua ini, Allahumma a'ti mumsikan talafaha. Ya Allah, berikan kehancuran untuk orang yang menahan hartanya hari ini. Allah dia rasa kibala biha Bapak Ibu, tidak mau berinfak, sepilih, ditahannya hartanya. Maka doa malaikat, ya Allah, berikan kehancuran untuk orang yang menahan hartanya. Maka bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bisa ambil dalam sekejap mata. Ya Allah, berikan ini. Maka asuransinya, preminya adalah dengan infak dan sedekah. Semua aset yang kita miliki, preminya infak dan sedekah. Dan nominalnya terserah kita. Asuransi yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tak kalah pentingnya, asuransi anak keturunan kita, anak cucu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang hari ini yang dikhawatirkan adalah pendidikan anak cucu, maka ada asuransi tadi kita sebutkan di awal, asuransi pendidikan. Jadi belum masuk anak sekolah, usia sekolah, Bapak Ibu, lah dibayar orang tuanya preminya tiap bulan. Nanti ketika dia masuk jenjang pendidikan tertentu 3 klaim dibayar penuh uang sekolah. Tamatnya masuk ke jenjang berikutnya 3 klaim dibayar penuh. Kenapa? Diikutkan asuransi. Bapak Ibu, ada asuransi anak keturunan yang mengcover jauh lebih dari itu. Tidak sekedar pendidikannya, bahkan agamanya, keselamatannya, akhiratnya, dunia akhirat anak cucu kita bisa kita asuransikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi banyak dari hadis Bapak Ibu, asuransi yang kelima ini dari ayat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 82. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, di antara kandungan isi dari surah Al-Kahfi, selain bercerita tentang Ashabul Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi itu juga ada cerita tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan dalam surah Al-Kahfi disebutkan setelah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa minta izin dibawa, diajarkan, ikut berjalan bersama Nabi Khidir. Sehingga kemudian Nabi Khidir memberikan syarat, pokoknya kalau yo setiap bertamu apapun di jalan nanti jangan ditanya, jangan dikomentari. Itu arahan Nabi Khidir. Dan Bapak Ibu, yang namanya Nabi Musa, seorang Nabi Rasul, bertemulah, baru saja berjalan bertemu dengan nelayan. Perahunya dilobangi, sampannya perahunya dilobangi oleh Nabi Khidir, dirusak. Langsung berkomentar Nabi Musa. Lalu bertemu lagi dengan sekelompok anak sedang bermain-main. Dibunuh hanya seorang anak dari Nabi Khidir. Pokoknya dia berkomentar dan bertanya, selalu Nabi Khidir mengingatkan. Bukankah Nabi Wa'ala sebagai, sehingga ketemu dengan peristiwa terakhir itu jadi penyebab perpisahan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika keduanya memasuki sebuah kampung, tidak ada penduduk kampung itu yang mau menjamu keduanya, menjadikan keduanya sebagai tamu. Sehingga bertemulah keduanya dengan sebuah rumah yang dindingnya mulai roboh. Dan itu diabadikan oleh Allah di ayat 82 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Dijelaskan satu persatu oleh Nabi Khidir. Nah, peristiwa yang terakhir yaitu dinding rumah tadi diabadikan jawaban Nabi Khidir oleh Allah kepada Nabi Musa. Adapun dinding tadi, kata Nabi Khidir, adalah dinding rumah milik 2 orang anak yatim yang ayahnya sudah meninggal. Yang ada di negeri ini anak yatim di kampung ini, kata Nabi Khidir. Dan di balik atau di dalam rumah tersebut ada peninggalan ayahnya. Ada warisan ayahnya untuk 2 orang anak yatim tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajarannya apa? Sudah meninggal ayahnya, sudah meninggal kedua orang tuanya, tapi ternyata Allah kirim
hamba-hambanya yang lain. Allah kirim makhluk yang lain untuk menjaga keberlangsungan hidup kedua anak yatim tadi. Rahasianya apa Bapak Ibu di ujung ayat? Kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Kenapa Allah kirimkan Nabi Khidir, Nabi Musa untuk memperbaiki dinding itu? Buah dari kesolehan ayahnya. Wa kana abuhuma salihah. Ayah dua orang anak yatim yang sudah meninggal itu, ayahnya yang sudah meninggal itu kana salihah, seorang laki-laki yang soleh. Maka premi untuk asuransi agama, keselamatan dunia, pendidikan dan seterusnya, anak cucu kita asuransikan Bapak Ibu, preminya adalah kesolehan kita orang tuanya, ayah ibunya, kakek neneknya. Itu yang akan menjadi premi, sehingga kemudian dengan kesolehan kita itu Allah jaga anak keturunan kita. Kesolehan kita ternyata Bapak Ibu, kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tapi untuk anak cucu kita. Di luar rumah ketika tidak bersama kita, tak tahu kita bahaya apa yang dialami oleh anak cucu kita. Maka mudah-mudahan dengan kesolehan kita, Allah jaga mereka dunia dan akhirat. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu, ada 5 asuransi yang bisa kita ikuti. Pertama, asuransi jaminan tabungan Allah. Preminya Bapak Ibu, 2 rakaat sholat subuh. Yang kedua, asuransi akhirat berupa surga Allah, ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Yang ketiga, asuransi akhirat surga Allah juga, preminya sayyidul istighfar. Yang keempat, asuransi dari mara bahaya, musibah, kecelakaan, balah dan lain sebagainya. Preminya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang berikutnya, asuransi aset, kekayaan, harta benda yang Allah titipkan, asuransikan lagi kepada Allah. Preminya infak dan sedekah. Terakhir, anak cucu kita asuransikan juga kepada Allah. Preminya adalah kesolehan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 asuransi ini bisa kita ikuti. Tinggal diamalkan, tidak perlu isi formulir Bapak Ibu, tinggal diamalkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan untuk kita dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.